Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau mengajar tentang kelipatan persekutuan terkecil ya, KPK. Nah, ini udah video aku yang part 2, jadi kalau kalian belum nonton yang part satunya, kalian boleh nonton ya. Nah, kemarin aku udah mengajar tentang KPK ya, apa sih KPK itu sebenarnya, dan cara yang lebih simpel untuk mencari KPK untuk soal yang lebih simpel ya. Nah, kali ini aku akan mengajar untuk soal yang lebih sulit, yang lebih besar angkanya. Contoh seperti misalkan kemarin aku kasih contoh itu, kita mau mencari KPK dari 90 dan 168. Oke, nah sekarang apa sih sebenarnya langkah pertama dari mencari KPK untuk angka yang besar ini? Nah, langkah pertama adalah kita harus membaginya dengan bilangan prima ya. Nah, jadi kita list dulu ya, bilangan prima itu ada 2, dari yang paling kecil ya, 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya ya. Nah, kita mulai bagi dari yang paling kecil dulu, yaitu 2. Untuk 2 bilangan ini yang kita mau cari KPK-nya berapa ya. Nah, untuk 90, kita bagi dengan 2. 90 bagi 2, 45. Nah, 45 apakah masih bisa dibagi 2? Tidak bisa ya. Tidak bisa menjadi bilangan bulat gitu. Maka kita pindah ke 3. 45 bagi 3, 15. Selanjutnya 15 bagi 3, 5. Nah, 5 ini sudah merupakan bilangan prima. Kalau faktor terakhir ini sudah merupakan bilangan prima, kita perlu berhenti ya. Kita tidak perlu melanjutkan lagi karena itu sudah selesai. Nah, lalu sekarang yang 168. Nah, 168 bagi 2 dulu ya. Kita mulai lagi dari yang paling kecil. Hasilnya adalah 84 dibagi dengan 2 lagi. 42 hasilnya. Dibagi dengan 2 lagi. 21. 21 tidak bisa dibagi dengan 2. Kita pindah ke 3 ya. Nah, 21 bagi 3 hasilnya adalah 7. Nah, kita sudah mendapat faktor bilangan prima dari 90 dan 168. Dan sekarang kita akan tulis faktor-faktornya ya. 90 itu faktor bilangan primanya adalah 2 kali 3-nya ada 2 ya. Jadi kita tulis 3 pangkat 2 dikali dengan 5. Oke. Nah, lalu 168 faktornya itu adalah 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 ya. Dikali 3-nya ada 1. 3 dan 7 ya. Oke, nah sekarang kita tentukan KPK-nya. Kalau udah dapat faktornya ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan KPK-nya? Nah, kita lihat apakah ada angka yang sama antara faktor dari 2 bilangan ini ya. Nah, di sini ada 2, di 90 ada 2, di 168 ada 2 pangkat 3. Nah, untuk KPK kita ambil yang angkanya lebih besar. Yang pangkatnya lebih besar, maksud aku. Jadi kita ambil 2 pangkat 3. Nah, lalu 3 sama 3 pangkat 2 kita ambil juga yang pangkatnya lebih besar ya. 3 pangkat 2. Nah, lalu 5 dan 7 nggak ada yang sama. Nah, itu kita masukin juga gitu. Nah, jadi ibaratnya ya, untuk mencari KPK, kita masukkan semua angka yang ada di dalam faktornya. Namun kalau ada yang sama, kita ambil yang lebih besar gitu. Nah, jadi ini udah masuk semua angkanya. Nah, sekarang kita kalikan ya. 2 pangkat 3 itu 8. 3 pangkat 2 itu 9. Kali 5 kali 7. Hasilnya adalah 2520. Oke. Nah, oke ya. Itu caranya untuk mencari KPK. Aku kasih contoh lainnya ya. Oke. Coba kita cari KPK dari 16 dan 18 ya. Kalau kalian mau mencoba dulu, silahkan ya. Boleh pause video ini dan coba carinya hasilnya ya. Nah, kalau sudah, ini adalah pembahasannya.
kita bagi dengan angka 2 ya. Kita bagi yang 16 dulu. 16 bagi 2, 8. 8 bagi 2, 4. Sorry, bagi 2. Salah tulis aku. Di sini 4-nya. 4 bagi 2, 2 dan 2. 18 bagi 2, 9. 9 tinggal bisa dibagi 2, jadi bagi 3 ya. 3. Nah ya, ini udah terakhir ya. Nggak perlu pakai tutupan lagi. Nah, jadi ingat pertama itu harus dibagi dengan angka bilangan prima dulu ya, sampai dapat faktor bilangan prima dari dua angka tersebut ya, 16 dan 18. Lalu kita tulis faktor-faktornya itu berapa aja. Nah, faktornya itu 16, faktor bilangan primanya adalah 2 pangkat, ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, lalu 18 ada 2 kali 3-nya ada 2. 3 pangkat 2. Nah, lalu sekarang untuk mencari KPK-nya, kita lihat yang sama itu adalah 2 dan 2 pangkat 4. Kita ambil yang pangkatnya lebih besar. 2 pangkat 4 dikali, nah 3 nggak ada yang sama, jadi kita ambil aja 3 pangkat 2 gitu ya. 2 pangkat 4, 16 ya. Kali 3 pangkat 2, 9. 154. Oke. Sorry, maksud aku 144 ya. Oke. Nah, KPK-nya adalah 144 dari 16 dan 18. Kita coba ya dengan contoh yang lebih susah, yaitu dengan melibatkan 3 angka. Contoh misalkan 9, 15, dan 42. 3 angka ya. KPK dari 9, 15, dan 42. Caranya sama aja. Kita bagi pertama dengan bilangan prima dulu ya. 9 dibagi 2 nggak bisa, jadi kita langsung pindah ke 3. 9 bagi 3, 3. Oke, udah berhenti di situ aja ya. 15 bagi 3 adalah 5. 42 ini juga udah berhenti di situ aja. 42 dibagi 2, 21. 21 dibagi 2 udah nggak bisa, jadi kita bagi 3. Hasilnya 7 ya. Ini udah bilangan prima semua. Nah, baru kita tulis faktornya, faktor bilangan primanya ya. 9 adalah 3 pangkat 2, 3-nya ada 2. 15 adalah 3 dan 5 ya. Nah, lalu untuk 42 adalah 2, 3, dan 7. Oke, nah lalu KPK-nya adalah, nah kita dari yang sama dulu ya, dilihat antara 3 ini, yang sama adalah 3 ini. Kita pilih ambil yang paling besar pangkatnya, yaitu 3 pangkat 2. Nah, yang nggak ada samanya, kayak 2, 5, dan 7 ini, kita masukin aja. 2, 5, dan 7. Gitu ya. 3 kali 3 pangkat 2, 9. Kali 2, kali 5, kali 7. Hasilnya adalah 630. Oke ya. Satu lagi ya, terakhir. 3 angka lagi ya. Nah, ini kalian boleh coba dulu nih. Kalau kalian mau latihan, kalian boleh coba dulu. 24, 48, dan 72. Oke. Ya, kalau kalian udah coba, ya kalian boleh pause dulu. Kalau kalian udah selesai, kalian boleh lihat cara mengerjakannya ya. Oke. Pertama, sama lagi. Kita bagi dengan bilangan prima, yaitu 2, paling kecil. 12 bagi 2, 6 bagi 2 lagi, 3 ya. 48 bagi 2, 24 bagi 2 lagi, 12 bagi 2 lagi, 6. Masih bisa lagi ya. Bagi 2 lagi, 3. Jadi terus kita bagi sampai dia faktornya itu adalah semua bilangan prima ya. Nah,
72 bagi 2, 36. 36 bagi 2, 18. Bagi 2 lagi, 9. 3 dan 3. Oke. Nah, sekarang kita tulisin ya faktor bilangan primanya. 2 pangkat 3 dikali 3. Lalu berikutnya 48. 2 pangkat 4 dikali 3 ya. Ada 2, ini ada 4. Nah, 72. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Oke, KPK-nya adalah dari yang 2, yang sama ya, pilih yang pangkatnya paling besar. 2 pangkat 4 dari 3 sama semua juga, pilih yang pangkatnya paling besar. Untuk taruh di sini ya, kali 3 pangkat 2. 2 pangkat 4, 16 kali 3 pangkat 2, 9. Hasilnya adalah 144. Oke sih, itu aja yang mau aku jelaskan ya tentang KPK. Cara mencari KPK untuk angka yang besar-besar seperti ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.